Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, pendidik, para kepala sekolah maupun para pengawas? Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Tentu saja sudah mempersiapkan diri ya sebelumnya. Menjelang tahun 2024-2025 ini, tahun pelajaran baru ini ya, tentu saja segala persiapan sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Sebab tanpa persiapan maka kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025 ini ya tidak akan terlaksana bila mana tidak disiapkan. Mengacu ya berdasarkan hasil dari tentu saja evaluasi kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2023-2024, tentu saja harus menjadikan pijakan ya supaya ada peningkatan pelaksanaan pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025. Salah satu yang harus dipersiapkan, yang harus Bapak Ibu susun, ya, rancang, programkan, yaitu kurikulum satuan pendidikan. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya ya tentang perubahan KOSP ya, atau kurikulum operasional satuan pendidikan, sekarang menjadi KSP atau kurikulum satuan pendidikan. Nah, tentu saja perubahan nama ini juga mempengaruhi dari isi ya yang harus direvisi. Untuk itu Bapak Ibu, melalui channel Prayitno Berbagi ini, saya akan membagikan informasi mengenai sistematika KSP atau sistematika kurikulum satuan pendidikan tahun pelajaran 2024-2025. Ini dikeluarkan salah satunya dari Dinas Pendidikan ya di Kabupaten Tangerang. Tentu saja Bapak Ibu di kabupaten masing-masing ya, untuk jenjang SD SMP ini sudah mempunyai pedoman. Nah, ini tetapi secara garis besar sistematikanya ini sama ya secara nasional untuk kurikulum merdeka ini. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu simak video ini hingga selesai, dan jangan lupa berikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Bila mana Bapak Ibu membutuhkan file ini, silakan hubungi admin yang nomornya ada di deskripsi video ini. Mari kita simak sistematika kurikulum satuan pendidikan atau KSP tahun pelajaran 2024-2025. Pertama adalah bagian awal. Di bagian awal Bapak Ibu akan mencantumkan ya, yaitu pertama adalah cover ya, halaman judul. Halaman judul ini terdiri dari judul kurikulum SD atau SMP, kemudian tahun pelajarannya 2024-2025, logo sekolah atau yayasan penyelenggara, dan keempat adalah alamat sekolah ya. Ini jangan lupa, ini halaman judul atau covernya. Yang kedua, halaman identitas satuan pendidikan. Ya, ini terdiri dari nama sekolah Bapak Ibu, alamat sekolah, NPSN, dan komite sekolah. Kemudian lembar penetapan atau pengesahan ya, penetapan dan pengesahan. Ini rumus kalimat pengesahannya ya, harus ada rumusannya. Kemudian tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah ya. Kemudian tanda tangan komite sekolah dan stempel komite sekolah. 12 ya adalah tanda tangan kepala dinas ya, pejabat dinas, dan stempel dinas terkait dalam bentuk manual atau offline, berkode ya, barcode ya. Kemudian yang
keempat adalah harus ada kata pengantar. Nah, ini misalnya memuat kata pengantar itu memuat kata pengantar yang biasa Bapak Ibu ini kan ya. Biasa menyusunnya tentu saja. Tidak berbeda ya dengan yang baru ini. Yang kelima adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini adalah memuat daftar dari seluruh isi dokumen. Di dokumen kurikulum satuan pendidikan ini isinya apa? Itu terdaftar ya di dalam daftar isi ini. Yang ke-15-nya dari daftar isi adalah kesesuaian halaman dokumen. Jadi di dokumennya tentang bab 1 misalnya halaman sekian, itu harus sesuai ya di dalam daftar isi, sehingga yang akan memeriksa juga akan mengetahui mudah ya, langsung ke halaman sekian dari daftar isi. Yang kedua adalah bagian isi. Nah, bagian isi ini Bapak Ibu ada pertama adalah bab 1 pendahuluan ya. Di dalam bab 1 pendahuluan ini ada karakteristik. Karakteristik ini adalah menggambarkan bagaimana kondisi ideal ya, memuat pernyataan ideal di bidang pendidikan. Nah, ini adalah karakteristiknya. Jadi Bapak Ibu, kondisi yang ideal yang memuat pernyataan ideal di bidang pendidikan ya, sekolah Bapak Ibu, siswa, guru, bangunan maupun lingkungan sekolahnya. Yang B adalah landasan. Ini landasan yuridis ya. Kemudian pada bagian bab 2 adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, di dalam bab 2 ini Bapak Ibu, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visinya apa? Yaitu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek ya. Jadi visinya itu bagaimana peserta didik itu menjadi subjeknya. Misi yaitu menjawab bagaimana sekolah mencapai visi memberikan ya. Jadi untuk mencapai visi itu adalah dengan misi ini ya. Kemudian tujuan satuan pendidikan yaitu tujuan akhir dari sekolah ya, dari kurikulum sekolah yang berdampak pada siswa ya. Yang ketiga adalah atau bab ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Nah, di dalam pengorganisasian pembelajaran bab 3 ini terdiri dari A, intrakurikuler. Intrakurikuler ini terdiri dari Bapak Ibu harus menguraikan ya mengenai struktur kurikulumnya, yaitu memuat struktur kurikulum berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi struktur kurikulumnya adalah yang terbaru adalah nomor 12 tahun 2024. Jadi jangan menggunakan yang lama ya. Ini yang terbaru adalah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Dan model struktur kurikulumnya seperti apa? Sesuai dengan kondisi dan tujuan masing-masing satuan pendidikan, serta memuat juga alokasi waktu per mata pelajaran sesuai struktur. Ini untuk intrakurikuler ya, bagian A ini. Kemudian yang untuk capaiannya ya, tadi strukturnya, sekarang capaiannya adalah memuat deskripsi CP mata pelajaran intrakurikuler ya, sesuai dengan CP baru ya. CP baru. Kemudian memuat deskripsi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan memuat deskripsi CP mata pelajaran muatan lokal. Nah, ini harus dicantumkan ya, muatan deskripsi CP mata pelajaran intrakurikuler, memuat deskripsi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan memuat deskripsi CP mata pelajaran muatan lokal. Misalnya Bapak Ibu di Jakarta ya, kemudian yang di Jawa Barat itu bahasa Sunda ya, muatan lokalnya dan sebagainya. Di Jawa Tengah bahasa Jawa ya, dan sebagainya. Ini CP-nya harus dicantumkan ya di dalam kegiatan intra ya ini. Yang bagian B adalah kokurikuler.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, proyek penguatan. Di sini Bapak Ibu harus menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian memuat deskripsi tema dan kegiatan P5 budaya kerja yang akan dilaksanakan ya. Kemudian 8 memuat modul pembelajaran P5 budaya kerja yang akan dilaksanakan. Jadi tema-tema dan sebagainya dimensi sudah tersusun ya Bapak Ibu di kurikulum ini untuk tahun pelajaran 2024-2025. Yang C adalah pengembangan diri, yaitu terdiri dari program yang memuat pengaturan pelaksanaan pengembangan diri, memuat jenis tujuan maupun pelaksanaan. Ekstrakurikuler. Ya, yang D adalah ekstrakurikuler, terdiri dari program memuat pengaturan pelaksanaan ekstrakurikuler dan memuat jenis, tujuan maupun pelaksanaan ekstrakurikuler. Yang E, aktualisasi budaya sekolah, profil pelajar Pancasila. Program aktualisasi ya budaya sekolah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memuat pengaturan pelaksanaan kegiatan aktualisasi budaya sekolah sesuai profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan, memuat uraian tentang ABS P3 yang dipilih. Kemudian memuat jenis, tujuan maupun pelaksanaan ABS dan P3. Kemudian kalender pendidikan ya, ini perlu dimasukkan ya, yaitu kalender akademik menjelaskan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Yang keempat, ya bab keempat adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini terdiri dari perencanaan ya, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun, berisi alur pembelajaran untuk satuan pendidikan yang kemudian pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terdiri dari alur tujuan. Nah, rencana pembelajaran dimulai dari analisis CP, B, modul ajar MA ya, modul ajar ya, disingkat MA, uraian tentang deskripsi dan penyusunan modul ajar, dan C, peraturan, yaitu peraturan akademik memuat asesmen kriteria kenaikan. Yang bab 4 ini terdiri dari pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, di dalam pengembangan, pendampingan, evaluasi ya adalah pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal. Pendampingan aspek pedagogik ya, yaitu pendampingan untuk pengembangan kompetensi. Aspek profesional adalah pendampingan untuk pengembangan profesional guru. Dan yang B adalah evaluasi, yaitu satuan pendidikan. Isinya adalah evaluasi terhadap program pembelajaran di satuan pendidikan. Mitra sekolah adalah evaluasi terhadap program pembelajaran ya. Pengembangan profesional C ya. Ini di dalam bab 4 ini ada pengembangan profesional, yaitu program peningkatan profesional guru oleh kepala sekolah. Apa aja isinya? Yaitu sertifikasi guru, pelatihan kompetensi pedagogik dan profesional, upskilling ya, peningkatan keterampilan, reskilling ya, yaitu pelatihan ulang, dan program lainnya yang mendukung. Ini harus dicantumkan dalam pengembangan profesional ya. Yang bab 5 adalah penutup. Bapak Ibu akan biasa menutup isi buku ya atau dokumen disertai dengan beberapa harapan ke depan ya. Dan bagian akhir ini adalah lampiran-lampiran. Bapak Ibu harus melampirkan dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan. Ini adalah 1 SK tim pengembang dokumen kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu harus punya SK-nya. Kemudian laporan hasil analisis konteks roadmap. 3. Capaian pembelajaran. 4. Alur tujuan pembelajaran. 5. Contoh-contoh modul ajar. Jadi contoh-contohnya saja ya modul ajarnya.
6 contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentunya ini modul modul dari P5. Yang 7 referensi landasan hukum atau landasan lain. Yang 8 daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Jadi dalam penyusunan ini ya, dokumen satuan pendidikan ini ya, kurikulumnya, Bapak Ibu harus melampirkan ya tentang jadwalnya, kemudian daftar hadirnya ya dari kegiatan penyusunan kurikulum satuan pendidikan masing-masing. Kemudian bukti kegiatan sosialisasi kurikulum satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu bisa membuktikan foto-foto ya dari kegiatan sosialisasi dari dokumen kurikulum satuan pendidikan yang sudah disosialisasikan kepada orang tua, murid maupun komite ya, dan para guru tentunya. Ya, itulah ya Bapak Ibu sekilas mengenai sistematika ya kurikulum satuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk diketahui dan untuk dikembangkan ya, diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Tentu saja di masing-masing daerah ada kebijakan ya dari Dinas Pendidikan, formatnya seperti apa. Tentu saja ini adalah gambaran secara umum ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu bila berminat untuk menggunakan sistematika ini silakan ya. Dan apabila Bapak Ibu bisa tentunya daerah ada sistematika yang lain silakan ikuti juga. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Ikuti terus channel Preno Berbagi ya, yang banyak menginformasikan mengenai penerapan kurikulum merdeka ya. Silakan. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf dan sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.